datang ke hadirat Tuhan. Pagi hari ini kita datang ke hadirat Tuhan. Mazmur Daud berkata bahwa dia pernah masuk dalam satu situasi di mana dia menanti-nantikan Tuhan di dalam posisi terjepit, posisi tidak tahu harus bagaimana, tapi Daud berkata, Tuhan, aku menanti-nantikan Engkau. Karena dia tahu bahwa kasih Tuhan itu bagai perisai dalam kehidupannya. Amin. Hal itu pun terjadi atas kehidupan kita. Mari kita pagi hari ini datang ke hadirat Tuhan. Kita berterima kasih kepada Tuhan. Biar ucapan syukur kita ini pagi hari ini sebagai menjadi seperti persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan bagi Tuhan. Di nama Tuhan. Terima kasih. Mari pagi hari ini kita berterima kasih, bersyukur. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua, mari bermazmur bagi nama Tuhan. Mari kita bermazmur bagi namanya yang kudus, sebab Dia mengasihi kita. Dia sangat mencintai kita. Terima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami berterima kasih dan bersyukur atas kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami bersyukur kalau kami memiliki Engkau. Kami bersyukur kami mengasihi Engkau. Roh Kudus-Mu yang mengajarkan kami untuk kami mengasihi Engkau. Roh Kudus-Mu yang mengajarkan kami untuk kami memiliki Engkau. Dan kami berterima kasih untuk Allah Roh Kudus yang senantiasa mengajarkan kami untuk hidup berkenan di hadapan-Mu, untuk kami dapat menyerahkan hidup kami, menyerahkan diri kami menjadi milik-Mu. Terima kasih Allah Roh Kudus. Pagi hari ini Tuhan, biar kami membawa persembahan melalui pujian kami membawa persembahan melalui ucapan syukur kami membawa persembahan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan, hanya menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pujilah nama-Mu. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Amin. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak kumiliki harta kekayaan yang cukup berarti, cukup persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku. Terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari bawa jiwamu, bawa ragamu sebagai persembahan untuk Tuhan pagi hari ini. Betapa hatiku, terima kasih Yesus. Berterima kasih Yesus. Kau mengasihiku. Kau memilikiku. Sama-sama katakan, hanya ini Tuhan. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku,
jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti cukup persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti cukup persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonan, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Amin. Amin. Masih tetap dalam posisi menyembah Tuhan. Sama-sama pribadi lepas pribadi. Kalau ada yang mau berdoa, silakan berdoa bagi Tuhan. Bangun komitmen kembali kepada Allah. Mungkin setiap kita ada yang letih lesu. Tuhan, aku letih lesu, jiwaku letih, ragaku letih. Hari ini datang ada Tuhan, persembahkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan. Terima kasih Tuhan. Kami persembahkan jiwa kami dan raga kami Tuhan kepadamu. Dan biar hidup kami dipakai Tuhan sepenuhnya seumur hidup kami. Bahkan kami tidak memiliki hak atas tubuh dan jiwa kami. Kami melepaskan hak kami kepadamu Tuhan. Karena hidup kami adalah milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih Yesus. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti, cukup persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakai setiap hidup kami Tuhan sebagai alat kemuliaan nama-Mu. Berkati ibadah kami pagi hari ini. Dan kami terlampau percaya di atas puji-pujian-Mu Tuhan, ada kuasa yang besar, ada kekuatan yang besar, ada kekuatan yang tidak pernah kami bayangkan. Itu terjadi atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bagi kami yang letih lesu, Tuhan akan menguatkan. Bagi kami yang kekurangan iman, Tuhan akan memberikan iman yang kokoh dan kuat. Bagi kami Tuhan yang miskin akan diperkaya. Bagi kami yang sakit secara fisik, sakit secara rohani, roh itu akan menguatkan kami, akan membebaskan kami. Bagi kami yang salah dalam berpikir tentang Tuhan, Tuhan akan memberi hikmat atas kami sehingga kami diperkaya secara hikmat di dalam nama Tuhan Yesus.
Dan setiap kami yang beribadah hari ini tidak akan kekurangan sedikit pun berkat Tuhan, melainkan berlimpah-limpah akan terjadi atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Shalom semua. Shalom, selamat pagi Bu Tati. Puji nama Tuhan, keluarga David Patikawa. Shalom, keluarga Ibu Tambunan dan keluarga Sitorus. Shalom. Puji nama Tuhan. Baik. Siapa yang merasakan kebaikan Tuhan? Yang merasakan kebaikan Tuhan, boleh lambaikan tanganmu bahwa betapa dalamnya kasih setia Tuhan. Amin. Betapa besarnya kebaikan yang terjadi atas kehidupan kita. Amin. Saya mau menyanyikan lagu lama. Mari kita memuji nama Tuhan. Lagunya judulnya Betapa Dalamnya Kasih Setia Tuhan. Betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikan, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhan. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Sempurna kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Kau perhatikanku setiap waktu. Oh sungguh indahnya Yesus Tuhanku. Betapa dalamnya kasih setia-Mu, betapa besarnya kebaikan-Mu, hidupku dipenuhi kemuliaan-Mu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Amin. Dari lagu ini ada suatu hal yang luar biasa. Ada lirik yang luar biasa bahwa di refnya berkata gini, sempurnalah kehidupanku sejak Kau hadir dalam hatiku. Artinya ada sebelum mengenal Tuhan itu ada kekosongan yang besar. Tapi ketika Yesus hadir dalam kehidupan kita menjadi sempurna. Amin. Bahkan Yesus itu memperhatikan kita dari hari ke hari. Itu yang ditulis oleh lagu ini, dan saya percaya bahwa itu terjadi atas kehidupan setiap kita. Bahwa kekosongan itu tidak akan ada ketika Yesus hadir di kehidupan kita dan kita menjadi sempurna. Amin. Dan saya menyediakan waktu bagi anak-anak sekolah minggu, mungkin ada yang mau bernyanyi atau membacakan firman. Monggo.
Ada? Oke, ada dari keluarga Sitorus dan keluarga Tambunan. Ngomong lagi. Shalom. Salam. Salam keluarga. Ini kami akan bernyanyi. Bernyanyi apa? Bernyanyi Allah yang bela. Saya ini. Ayo. Terima kasih. Dalam segala hal ku pasti dapat. Ku pasti dapat lakukan semua. Yesus yang beri kekuatan. Oh, terpujilah namanya. Terima kasih, Opa. Shalom. Baik, terima kasih keluarga Sitorus dan keluarga Tambunan. Selanjutnya ada dari keluarga David Patikawan nih. Kakak Mabel mau nyanyi? Kakak Mabel nih. Kakak Mabel, silakan. Shalom semua. Saya akan membacakan firman Tuhan. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Tetaplah percaya bahwa rancangan Tuhan baik bagi anak-anaknya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, makasih Kakak Mabel. Oke, puji nama Tuhan. Sepertinya
El sudah berubah pikiran. Baik, kita kembali, kita mau masuk hadirat Tuhan. Kita mau mendengarkan sabda firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan. Seperti wanita mengurapimu, menangis bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihi Yesus bagiku, seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanmu, ku tetap setia melayanimu. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sekali lagi katakan, sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia melayanimu, ku tetap setia untuk melayanimu. Beri kemuliaan yang meriah bagi Allah kita yang hebat dan dahsyat. Yesus, sampai akhir hidup kami Tuhan, sampai mata kami tertutup, kami akan tetap setia menanti janji Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Walaupun bumi bergoncang, walaupun bumi berlalu Tuhan, setiap masalah pandemi, kesesakan dalam kehidupan kami, kami akan tetap setia melayani Tuhan sampai habis hidup kami Tuhan. Terpujilah namamu Yesus. Kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Pakai hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan,
Firman itu akan menguatkan kami. Firman itu akan mengerat setiap bagian hidup kami yang tidak baik. Karakter kami yang tidak baik akan dikerat melalui firman Tuhan. Roh Kudus bimbing kami sehingga firman itu dapat berkuasa. Bimbing kami Roh Kudus sehingga firman itu dapat merubah hidup kami menjadi lebih baik lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpujilah hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Hambanya untuk Bapak Tommy, silakan waktunya dipersilakan. Hai. Shalom, selamat pagi. Selamat hari Minggu semua. Salam sehat. Tetap kuat dalam Tuhan. Salam sukacita. Haleluya. Kita bersyukur pagi ini. Kita bisa ibadah. Dalam segala kondisi keadaan apapun. Kita tetap semangat. Memuliakan Tuhan. Juga anak-anak tetap semangat. Memuji Tuhan. Tetap semangat mendengar firman Tuhan. Pagi ini kita akan mendengar firman Tuhan dengan tema yang Tuhan berikan adalah hidup dalam anugerah-Nya, hidup dalam anugerah Tuhan. Sebab kalau kita hidup di luar anugerah Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu pagi ini, mari kita siapkan hati kita dan kita mau baca firman Tuhan yang lebih dahulu. Dalam Galatia pasal yang keempat. Saudara buka Galatia 4. Ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Dan kita akan fokuskan di ayat yang ke-7. Galatia pasal 4. Ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Saudara yang ada Alkitab bisa baca sama-sama saya dengan suara yang terbaik. Galatia 4 ayat 1. Di situ judulnya, tak ada lagi perhambaan. Tidak ada lagi perhambaan. Ayat 1. Yang dimaksud ialah selama seorang ahli waris belum akil balik, sedikit pun ia tidak berbeda dengan seorang hamba. Sungguh pun ia adalah Tuhan dari segala sesuatu. Ayat 2. Tetapi ia berada di bawah perwalian dan pengawasan sampai pada saat yang telah ditentukan oleh Bapaknya. Ayat 3. Demikian pula kita. Selama kita, jadi demikian juga saudara dan saya. Selama kita belum akil balik, kita takluk kepada roh-roh dunia. Tetapi setelah genap waktunya atau tiba waktunya, maka Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ayat yang ke-5. Ia diutus untuk, sini kata Yesus itu diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Ayat yang ke-6. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, ya Abba, ya Abba, ya Bapa. Ayat 7, sama-sama dengan suara keras. Jadi kamu bukan lagi hamba. Jadi kita bukan lagi hamba, karena sudah ditebus, melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ayat 8. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, waktu dulu kita nggak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Ayat 9. Tetapi sekarang, sesudah kamu mengenal Allah,
Atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau memulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Ayat 10. Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap, dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Jadi Paulus mengingatkan kepada jemaat di Galatia bahwa dia sudah bersusah payah. Jadi harus kita yang percaya tetap sungguh-sungguh hidup di dalam anugerah Tuhan. Karena Paulus juga sudah tekankan bahwa kalau kita hidup di luar anugerah Tuhan, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa. Nah, apa yang dimaksud tinggal dalam anugerah Tuhan? Apa yang dimaksud tinggal dalam anugerah Tuhan? Karena kita adalah ahli waris. Kita semua, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak, cucu kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita menerima warisan-warisan ilahi supaya kita hidup dalam anugerah. Nah, hidup dalam anugerahnya adalah kita hidup dalam fasilitasnya Tuhan. Semua fasilitas yang Tuhan berikan, kita bisa nikmati. Baik itu kelimpahan, baik itu kekuatan, baik itu kesembuhan, baik itu kesehatan. Sekalipun kita ada di lembah, sakit-sakit penyakit, lembah kelemahan kita. Tapi karena kita hidup dalam anugerah Tuhan, kita nggak perlu khawatir. Tuhan menyediakan fasilitasnya. Nah, orang yang hidup dalam anugerah Tuhan, ini His grace. Dalam anugerah Tuhan, kita akan mengalami fasilitas Tuhan. Kita akan mengalami kesembuhan, kita akan mengalami kekuatan, kita akan mengalami kemampuan untuk hidup dalam kesehatan ilahi. Saya percaya pagi hari ini kita semua keluarga, jemaat, kita sudah hidup dalam anugerah Tuhan. Itu sebabnya dulu kita jauh dari Tuhan, tapi sekarang kita lebih dekat dan sangat dekat dengan Tuhan. Pokoknya apa-apa Tuhan, apa saja yang kita alami, kita hadapi, kita mengutamakan Tuhan. Karena Dia yang memegang otoritas dalam hidup saudara dan saya. Memegang otoritas dalam kehidupan anak-anak kita, cucu kita. Semua dalam pengendaliannya Tuhan. Jadi orang yang hidup dalam anugerah ini luar biasa. Ya, kalau kita hidup di luar fasilitasnya Tuhan, di luar anugerah, maka itu kita akan menyusahkan. Kita akan menyusahkan diri kita sendiri. Ya, jadi jangan hidup di luar anugerah Tuhan. Karena anugerah Tuhan itu memberikan kita fasilitas apa yang kita butuhkan. Kita nggak akan kekurangan. Dipelihara Tuhan, disediakan oleh Tuhan. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan. Dan Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong kehidupan kita semua. Kenapa? Karena kita tinggal di dalam anugerah Tuhan. Tuhan mau kita hidup dalam anugerahnya. Untuk menuju apa? Supaya kita mengalami kemenangan demi kemenangan. Sekalipun ada tantangan, ada persoalan, kita percaya bahwa anugerah Tuhan itu yang memberikan penyelesaian yang sempurna. Hidup kita menjadi hidup yang sempurna. Karena ada Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Nah, apa itu anugerah? Apa itu definisinya anugerah? Anugerah itu adalah kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang tanpa batas. Jadi kalau kita percaya anugerah adalah kebaikan, kemurahan Tuhan tanpa batas. Yang sebenarnya kita tidak layak untuk menerimanya, tapi kita dilayakan, dipantaskan untuk menerima kebaikan Tuhan yang tidak terbatas itu anugerah. Nah, dalam tinggal dalam anugerah Tuhan itu ada dua hal. Hal yang pertama harus kita lakukan dalam tinggal dalam anugerah Tuhan, yaitu
Kita harus berani melangkah. Karena kenapa kita harus berani melangkah? Karena kita punya otoritas yang Tuhan sudah berikan, yang kita percayai bahwa hanya Tuhan sebagai otoritas hidup kita. Jadi kita akan berani melangkah. Kenapa? Karena kita tinggal dalam anugerah. Karena kalau kita tinggal di luar anugerah, kita nggak punya otoritas. Jadi kita punya otoritas. Apa yang kita ikat di bumi, terikat di sorga. Apa yang kita lepaskan di bumi, di sorga juga akan terlepas. Jadi jangan kita khawatir, jangan kita takut. Kita semua anak-anak cucu kita punya otoritas yang dahsyat. Kenapa? Karena kita tinggal dalam anugerah Tuhan, bukan di luar anugerah. Karena orang yang tinggal di luar anugerah, kita nggak akan bisa buat apa-apa. Kita tidak punya otoritas. Oleh karena itu, kalau kita tinggal dalam anugerah Tuhan, ada otoritas ilahi yang menyertai setiap perjalanan hidup kita, sehingga hidup kita menjadi sempurna adanya. Seperti pujian tadi, dibuatnya kita mengalami kesempurnaan di dalam Tuhan. Itu yang pertama. Contoh, seperti Simon Petrus, dia pernah gagal. Dia pernah mengalami kegagalan dalam pekerjaan. Tapi karena dia tahu bahwa dia tinggal dalam otoritasnya Tuhan, maka dia menghormati perintah Tuhan Yesus ketika itu. Yesus katakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan. Maka Petrus menangkap menerima mujizat ikan berkelimpahan sampai 2 perahu penuh. Jadi Petrus sadar bahwa dia tinggal dalam anugerah Tuhan. Akhirnya Petrus menerima fasilitas keberhasilan dari kegagalan yang dimana dia sepanjang malam dia tidak menangkap 1 ekor ikan pun. Saya percaya demikian juga dalam hidup kita. Tidak ada kegagalan. Katakan saya tidak akan pernah gagal karena saya tinggal di dalam otoritasnya Tuhan. Dan Tuhan memberikan fasilitas untuk mengalami keberhasilan demi keberhasilan. Dan Tuhan ada sebagai otoritas di dalam kehidupan keluarga saya. Itu contoh yang pertama Petrus, berani melangkah. Kemudian Petrus juga berani melangkah keluar dari perahunya. Ketika dia melihat mengalami badai, dia pikir Yesus yang berjalan adalah hantu. Tapi Petrus katakan, Yesus katakan, akulah Yesus. Dan kalau engkau Yesus kata Petrus, suruhlah aku keluar dari perahu. Dan Petrus tidak tinggal dalam perahu, tapi dia keluar dari perahunya. Artinya dia mengikuti perintahnya Tuhan. Dia akhirnya berani melangkah, keluar dari perahunya. Apa yang terjadi? Petrus dapat berjalan di atas air. Dan luar biasanya, kuasa Tuhan bekerja. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, saudara ingat. Pada waktu ibu janda di Sarfat mengalami kelaparan dalam keluarganya. Apa yang terjadi? Karena dia tinggal dalam anugerah Tuhan yang disembah oleh Nabi Elia. Dan Elia katakan, buatlah aku roti lebih dahulu. Perempuan ini, janda ini bilang, aku nggak punya roti. Yang ada padaku segenggam tepung dan sedikit minyak saja. Dan setelah itu aku akan membuatnya. Kemudian aku makan, aku dan anakku, dan esoknya aku akan mati. Tapi Elia bilang, ini orang yang respon akan perintah dari firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia. Buatlah lebih dahulu untuk aku, barulah engkau makan. Janda ini tidak pikir panjang karena dia tahu dia sedang berada dalam
sedang hidup dalam anugerah Tuhan. Sekalipun di tengah-tengah kelaparan di bangsa Israel pada waktu itu. Apa yang terjadi? Dia buat roti lebih dahulu untuk Elia dan memberikan minum untuk Elia. Sepanjang tahun musim kekeringan, janda ini dipelihara oleh Tuhan. Ada penyediaan Tuhan, ada perlindungan Tuhan. Jadi orang yang tinggal dalam anugerah Tuhan akan mengalami fasilitas di mana tepungnya tidak pernah habis, minyaknya tidak akan habis. Terus berkat Tuhan tidak akan pernah habis sampai pada musim berikutnya. Dan Tuhan memberkati janda ini. Nah, demikian juga dalam hidup kita. Kita nggak perlu khawatir. Kalau yang penting kita harus tahu kita punya sikap bahwa kita hidup dalam anugerah Tuhan, kita nggak usah pusing, nggak usah khawatir, nggak usah takut akan masa depan. Tuhan menjamin masa depan kita. Mungkin ekonomi kita sudah mulai seret, mulai menurun. Tapi jangan khawatir, asal kalau kita tinggal dalam anugerah Tuhan. Kita sedang menantikan fasilitas yang Tuhan sedang sediakan, dipersiapkan tepat pada waktunya. Dan saya percaya berkat Tuhan itu tidak pernah salah alamat dalam hidup kita. Amin. Baik itu kesehatan maupun kelemahan tubuh. Ada fasilitas Tuhan. Fasilitasnya adalah mujizat kesembuhan, kekuatan sehingga hidup kita tetap sehat, kuat, dan segar. Itu yang pertama. Jadi, yang kedua, orang yang tinggal dalam anugerah Tuhan. Yang kedua adalah kita harus sepakat dengan Tuhan. Kalau kita tinggal dalam anugerah Tuhan, hidup kita harus sepakat dengan Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita sepakat. Jangan kita memberontak kepada Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan kita harus sepakat. Dan saya percaya orang yang bersepakat akan melihat janji Tuhan, akan mengalami janji Tuhan. Karena janji Tuhan di dalam Yeremia 29 ayat 11 dikatakan, rancanganku bukan rancangan kecelakaan. Amin. Rancanganku adalah rancangan damai sejahtera dan memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi yang kedua, yang pertama tadi kita harus berani melangkah. Seperti Petrus, dia berani melangkah sekalipun dia mengalami gagal sepanjang malam nggak dapat ikan. Petrus mengalami ketakutan pada waktu dia melihat Yesus berjalan di atas air. Dia katakan hantu, tapi ketika Yesus perintah, karena dia tahu kuasa Tuhan itu menyediakan fasilitas sehingga dia dimampukan untuk bisa berjalan di atas air tanpa ketakutan. Yang kedua, hidup kita harus sepakat. Seperti janda di Sarfat, dia sepakat dengan perkataan Elia, suruh membuat roti. Dia sepakat dengan firman Tuhan. Kita harus sepakat dengan firman Tuhan. Jangan kita melawan. Anak-anak kita ajarkan untuk sepakat dengan Roh Kudus, sepakat dengan firman Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami fasilitas yang Tuhan sediakan. Apapun yang menjadi kebutuhan anak-anak cucu kita, Tuhan pasti menyediakan. Dia Allah Jehovah Jireh. Dia Allah yang menyediakan kehidupan, menyediakan fasilitas dalam hidup kita. Nah, hidup tinggal dalam anugerah Tuhan itu, tadi saya katakan dua hal. Berani melangkah, jangan mikirin takut dulu. Berani melangkah, jangan mikirin rugi dulu. Jangan mikirin nggak bisa dulu. Berani melangkah, lakukan lebih dahulu. Apa yang menjadi bagian kita. Yang kedua, kita melakukannya dengan sepakat dengan Tuhan. Kalau kita sepakat dengan Tuhan, saya percaya firman Tuhan bilang, kalau kita dua orang bersepakat bersekutu dalam nama Yesus, maka Yesus hadir di tengah-tengah permasalahan kita. Amin. Dua hal ini yang membuat kita berani melangkah, berani tinggal dalam anugerah Tuhan. Berani tinggal dalam anugerah Tuhan. Tidak karena keadaan susah atau keadaan yang menyulitkan. Dalam segala keadaan tetap tinggal dalam anugerah Tuhan.
firman Tuhan bagian yang terakhir. Kita baca dalam Yohanes pasal yang ke Yohanes 15 ayat yang ke-7 dan 8. Yohanes 15 ayat 7 dan 8. Yohanes 15. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal ini Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Jadi Tuhan punya janji dengan kita orang percaya. Ketika kita tinggal dalam anugerah Tuhan, kita percaya apa saja yang kita minta, Tuhan berikan. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita adalah orang-orang yang sudah tinggal dalam anugerah Tuhan. Kita nggak akan pernah dikecewakan sama Tuhan. Tuhan membuat kita selalu berhasil dan memberikan kita masa depan yang penuh dengan harapan. Demikianlah firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita tetap tinggal di dalam anugerah Tuhan. Jangan coba-coba keluar dari anugerah Tuhan. Karena di luar anugerah Tuhan kita nggak bisa bikin apa-apa. Kita mau doa sekuat apapun, kita nggak akan bisa mengalami jawaban doa. Kenapa? Karena kita sedang tinggal di luar anugerah. Tapi orang yang tinggal dalam anugerah, doa apa saja atau apa saja yang disentuhnya, apa saja yang dipegangnya, dibuatnya Tuhan berhasil. Dan kita tidak akan mengalami kegagalan. Amin. Kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini mengingatkan kami, untuk kami tetap tinggal dalam anugerah-Mu. Karena di dalam anugerah-Mu kami beroleh kemurahan dan kebaikan Tuhan yang tak terbatas. Dan kami percaya pagi hari ini, Roh Kudus mengingatkan kami supaya kami tetap stay in His grace, tetap tinggal dalam anugerah Tuhan. Kami tidak mau tinggal di luar Engkau. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berani keluar dari payung hadirat-Mu, maka kami akan kehilangan kemurahan dan anugerah kebaikan Tuhan. Sehingga pagi hari ini, ajarkan anak-anak cucu kami untuk tetap tinggal dalam hadirat Tuhan. Tinggal dalam kebaikan kemurahan Tuhan. Sehingga kami akan menerima segala fasilitas yang Tuhan berikan. Sekalipun tubuh kami sakit, sekalipun tubuh kami lemah, kalau kami ada, sekalipun kami ada di rumah sakit, sekalipun kami ada di tempat tidur, kami tahu hadirat Allah, anugerah Tuhan itu cukup bagi kami untuk menyediakan fasilitas-fasilitas yang kami butuhkan. Kami tidak khawatir. Terima kasih Tuhan. Bagi kami yang sakit, yang lemah tubuh kami, Kau jamah dan beri kesembuhan, kekuatan. Khususnya pagi hari ini, kami berdoa buat keluarga dari Pak Tambunan dan keluarga Sitorus. Anak cucu mereka kami berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, semua kelemahan tubuh Tuhan jamah oleh kuasa darah bilur Yesus. Buat anak-anak kami, cucu-cucu kami. Kami berdoa buat Areta, kami berdoa buat Timothy, kami berdoa buat jamah itu. Kami berdoa buat George. Kami berdoa semua dalam keluarga Bapak Ibu Tambunan ini. Kuasa bekerja sedahsyat mungkin. Fasilitas-Mu Kau nyatakan sehingga kesembuhan-kesembuhan terjadi dalam hidup mereka. Berkati Josh, berkati Areta, berkati Sofia, berkati Timothy, berkati Israel, berkati kesembuhan atas anak cucu kami. Kami berdoa kuasa-Mu bekerja. Fasilitas yang mereka butuhkan, Tuhan juga sediakan yang terbaik sehingga Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa juga buat keluarga David Mega. Tuhan berkati anak-anak mereka untuk Abel, untuk Damian. Tuhan berkati ya Tuhan. Beri mereka juga damai sejahtera. Biar mereka tetap setia tinggal dalam anugerah Tuhan. Mereka tetap rajin mengasihi dan melayani-Mu ya Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga buat Ibu Vera khususnya.
sekalipun ada di tempat tidur atau di tempat duduknya. Mari Tuhan lawat, Tuhan kunjungi. Hamba-Mu kami semua tidak bisa datang, tetapi Roh Kudus mampu menjamah, menyembuhkan, memulihkan, menyediakan fasilitas. Karena kami tahu Ibu Vera tetap tinggal di dalam anugerah Tuhan. Mereka, Ibu Vera tetap setia, tetap taat dalam anugerah Tuhan. Berkat kesembuhan, kesehatannya Tuhan pulihkan, sehingga Ibu Vera mengalami pertolongan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk pagi ini. Kami semua yang hadir, mari Allah Roh Kudus melawat kami, menjamah kami, sehingga kami mengalami kebaikan dan kemurahan Tuhan. Seperti Engkau menolong kami, demikian juga anak jemaat-mu, anak-anak-Mu ini. Tuhan, tolong mereka. Terima kasih Tuhan. Dengar doa kami dan sempurnakanlah doa kami pagi hari dengan doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kesalahan kami seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya dalam nama Yesus. Kuasa-Mu bekerja. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Mari kita terima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat fasilitas yang Tuhan sediakan. Ini jemaat Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan. Tetaplah tinggal dalam hadirat Tuhan. Tidak ada lagi perhambaan dosa dalam hidup kita. Kita adalah ahli waris, kita adalah anak-anak yang siap menerima segala fasilitas sorga, sehingga kami tidak akan mengalami sakit penyakit, kami tidak mengalami kelemahan tubuh lagi, kami tidak mengalami kekurangan lagi. Ini iman kami, ini pengharapan kami, dan kami percaya Tuhan Yesus sudah mendengar doa kami dan menyempurnakan doa kami. Dalam nama Yesus, kiranya berkat daripada Allah Bapa, kasihnya daripada Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan daripada Tuhan, daripada Roh Kudus yang menghibur, menyertai, memberikan kasih karunia-Nya, dan Tuhan Bapa sendiri menghadapkan wajah-Nya kepada kita untuk memberikan damai sejahtera, sehingga hidup kita semua, keluarga kita mengalami damai sejahtera dan diberkati Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya, Tuhan buat selalu berhasil, dan hari depan kami terus dibuatnya penuh dengan harapan, penuh dengan kemenangan, penuh dengan keberhasilan dari sekarang sampai selama-lama. Semua yang percaya dengan iman dan terima dengan iman, katakan sama-sama, amin, 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 amin. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Tuhan memberkati. Tuhan berkati semua. Bye-bye. Selamat hari Minggu. Pagi.